Kalau kamu skip langkah ini, bisa jadi kamu bakal ketinggalan ilmu penting yang bisa mengubah hidupmu. Jadi, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah tekan like, tinggalkan komentar tentang apa tantangan terbesar kamu saat ini, klik subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya, dan bagikan video ini ke temanmu karena jangan sampai cuma kamu yang dapat ilmunya, sementara mereka ketinggalan. Sekarang coba pikir, kenapa ada orang yang di usia 30 sudah mapan, punya rumah, bisnis, bahkan keluarga harmonis. Tapi ada juga yang di usia 30 masih bingung. Hidupnya kayak muter di tempat, gajinya habis tiap bulan, bahkan ada yang masih nebeng orang tua. Bedanya apa? Jawabannya ada di cara mereka menggunakan waktu 20-30 tahun. Nah, di video ini kita bongkar langkah-langkahnya. Banyak anak muda hidupnya santai, mikir, umurku masih 20-an, masih panjang. Padahal waktu itu nggak bisa diulang. Setiap hari yang lewat nggak akan kembali. Bayangin gini, kalau kamu usia 25 buang waktu 5 tahun cuma buat nongkrong, main game, dan scrolling media sosial, pas masa usia 30 kamu bakal sadar udah kehilangan masa emas. Waktu itu kayak pisau. Kalau kamu gunakan dengan benar bisa jadi alat sukses. Tapi kalau salah, gunakan bisa melukai dirimu sendiri. Orang sukses tahu waktu itu lebih mahal daripada uang. Uang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu hilang gak akan pernah kembali. Banyak orang hidup dengan jalan orang lain, ikut-ikutan tren, ikut-ikutan kerja, bahkan ikut-ikutan buka bisnis. Hasilnya, gak bertahan lama karena bukan passion mereka. Kenali diri sendiri dengan 3 pertanyaan. 1. Apa yang bikin aku bahagia saat melakukannya? 2. Apa yang bisa aku lakukan lebih baik dari rata-rata orang lain? 3. Apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak? Contoh, kamu suka masak. Ternyata orang-orang di sekitar butuh makanan sehat. Dan kamu bisa jual itu. Atau kamu suka desain. Ternyata banyak bisnis butuh konten visual. Berarti itu bisa jadi jalan suksesmu. Hidup tanpa kenal diri itu kayak naik motor tanpa arah, capek, bensin habis tapi nggak sampai tujuan. Visi adalah peta hidupmu. Tanpa peta, kamu bisa jalan jauh, tapi bisa nyasar. Orang yang sukses di usia 30, rata-rata sudah tahu mau kemana sejak awal 20-an. Coba tulis visimu. 5 tahun ke depan, apa yang mau dicapai? 10 tahun ke depan, mau jadi siapa? 15 tahun ke depan, mau punya kehidupan seperti apa? Visi itu bukan sekadar mimpi, tapi arah. Kalau visimu jelas, setiap keputusan jadi lebih gampang. Misalnya, kalau visimu ingin bebas finansial di usia 35, otomatis kamu akan lebih hati-hati pakai uang di usia 25. Kalau visimu ingin punya bisnis, kamu akan lebih fokus belajar skill bisnis daripada foya-foya. Ini hal yang sering bikin orang gagal. Mindset. Mindset miskin selalu cari alasan. Aku nggak bisa. Aku nggak punya modal. Aku sudah terlambat. Mindset kaya selalu cari cara. Kalau nggak bisa, aku belajar. Kalau nggak ada modal, aku mulai kecil. Kalau gagal, aku ulang dengan cara lain. Contoh nyata, ada orang yang dikasih uang 100 juta. Kalau mindsetnya salah, dalam 1 tahun uang itu habis buat gaya hidup. Tapi ada orang lain dikasih uang 10 juta. Karena mindsetnya benar, uang itu diputar jadi bisnis dan berkembang terus. Jadi, sukses di usia 30 itu bukan soal berapa modalmu, tapi berapa kuat mindsetmu. Banyak anak muda habiskan gaji hanya buat gaya. Baru gajian langsung beli HP baru, nongkrong di kafe mahal, kredit motor mewah. Pas umur 30, bingung karena nggak punya tabungan. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Punya gaya boleh, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan. Pakai rumus sederhana, 50% kebutuhan, 30% investasi, 20% hiburan. Kalau bisa biasakan diri nabung sejak gaji pertama, percayalah di usia 30 kamu bakal berterima kasih ke dirimu sendiri. Investasi itu bukan buat orang kaya aja. Justru dengan investasi kecil sejak muda, kamu bisa jadi kaya.
Misal kamu sisihkan 500,000 tiap bulan buat beli emas atau reksadana, dalam 5 tahun jumlahnya bisa ratusan juta. Kalau nunggu kaya dulu baru investasi, itu sama aja kayak nunggu kenyang baru makan. Investasi yang bisa kamu mulai, emas, reksadana, saham atau bisnis kecil. Intinya, tanam pohon dari sekarang supaya bisa panen nanti. Di era digital ini, skill lebih penting daripada ijazah. Banyak sarjana nganggur. Tapi orang yang punya skill justru bisa buka lapangan kerja. Pilih 2 skill. 1. Skill yang bisa hasilkan uang cepat jualan online, desain, video editing, digital marketing. 2. Skill yang bisa bikin kariermu naik, leadership, public speaking, management. Kalau kamu punya skill jualan Jia1 digital marketing, kamu bisa jual apa aja. Kalau kamu punya skill komunikasi Jia1 leadership, kamu bisa memimpin tim. Itu semua bikin kamu lebih siap di usia 30. Pepatah bilang, tunjukkan temanmu. Aku akan tunjukkan masa depanmu. Teman yang tepat bisa mengubah hidupmu. Cari mentor yang sudah berhasil di bidang yang kamu mau. Ikut komunitas bisnis, seminar, atau grup belajar. Dengan lingkungan yang tepat, kamu akan ketularan pola pikir sukses. Ingat, sendirian kita bisa cepat, tapi bersama-sama kita bisa lebih jauh. Masalah anak muda zaman sekarang, buang waktu. Main game seharian, scroll TikTok berjam-jam, begadang tanpa arah. Padahal 1 jam sehari kalau dipakai belajar skill, hasilnya bisa luar biasa dalam 5 tahun. Buat jadual. Mana prioritas? Mana hiburan? Gunakan waktu pagi buat kerja produktif. Malam buat istirahat. Jangan terbalik. Ingat, waktu itu aset yang nilainya lebih besar dari uang. Kesuksesan gak ada artinya kalau badanmu sakit-sakitan. Banyak orang usia 30-an sudah kena penyakit karena gaya hidup sembarangan waktu muda. Mulai dari hal kecil, tidur cukup, olahraga minimal 15 menit, minum air putih cukup, kurangi junk food. Dengan badan sehat, kamu lebih produktif, ide lebih lancar, kerja lebih cepat. Ingat, tubuh sehat itu pondasi sukses jangka panjang. Kalau mau sukses di usia 30, jangan takut gagal. Justru kumpulkan gagal sebanyak mungkin di usia 20-an. Karena gagal itu guru terbaik. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil menemukan lampu. Elon Musk hampir bangkrut berkali-kali sebelum sukses dengan Tesla. Semua orang besar punya koleksi kegagalan. Jadi jangan malu gagal, yang penting jangan berhenti belajar. Semangat bisa bikin kamu mulai, tapi konsistensi yang bikin kamu sampai tujuan. Banyak orang semangat bikin resolusi awal tahun, tapi berhenti setelah 3 bulan. Ingat, lebih baik melangkah kecil setiap hari, daripada sekali besar lalu berhenti. Sukses itu marathon, bukan sprint. Orang yang konsisten pelan-pelan, akhirnya bisa lebih jauh daripada orang yang semangat sebentar. Ini sering dilupakan. Doa orang tua. Restu mereka bisa jadi kunci rezekimu. Banyak orang sukses bilang, salah satu rahasia mereka adalah doa ibu dan bapa. Selain itu, jangan lupakan doa pribadi. Karena ada hal-hal yang gak bisa dicapai dengan kerja keras aja, tapi butuh campur tangan Tuhan. Jadi, sambil berusaha, jangan berhenti berdoa. Banyak orang mikir, nanti kalau kaya baru sedekah. Padahal justru dengan berbagi, pintu rezeki terbuka. Sedekah kecil, tapi rutin bisa jadi magnet rezeki. Berbagi bukan mengurangi, tapi melipat gandakan. Kalau kamu rajin berbagi sejak muda, di usia 30, kamu bakal lihat hasil yang gak terduga. Jadi, teman-teman, sukses di usia 30 itu bukan mimpi mustahil. Mulai dari kenali diri, punya visi, mindset kaya, atur uang, investasi dini, kuasai skill, bangun relasi, atur waktu, jaga kesehatan, berani gagal, konsisten, doa, dan berbagi. Ingat, waktu nggak bisa diulang. Kalau kamu tunda hari ini, umurmu tetap jalan. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu serius mau sukses. Tinggal satu hal, berani action sekarang. Sekarang saya tanya, siapkah kamu jadi versi terbaik dirimu sebelum usia 30? Kalau siap, tulis di komentar.
Saya siap sukses di usia 30. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta bagikan video ini ke temanmu karena bisa jadi video ini jadi awal perubahan besar untuk hidupmu dan mereka.